Anda masih menyaksikan Capital Market Outlook yang mengusung tema dulang laba saat pandemi reda. Dan langsung saja kita akan simak paparan dari salah satu panelis kita hari ini, yakni Equity Analyst dari PT Indo Premier Sekuritas Mino. Halo, selamat pagi Mas Mino, silakan dengan paparan Anda. Selamat pagi Mbak Monica. Oke, saya mulai aja. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan terkait capital market outlook ya untuk tahun ini. Oke, secara umum kita melihat bahwa indeks harga saham gabungan ya di tahun ini akan memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, beberapa isu yang mungkin akan menjadi penggerak ya terkait dengan indeks kita, yaitu setidaknya ada 6 isu yang mungkin akan menjadi faktor cukup berpengaruh terhadap indeks kita. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan perkembangan COVID-19 dan tentunya vaksinasi, karena ini segala sesuatu yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini tergantung dari perkembangan COVID dan vaksinasi. Kemudian yang kedua tentunya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat ya. Tahun lalu ekonomi kita tumbuh 3,7 dan tahun ini diprediksi akan tumbuh jauh lebih baik lagi ya. Konsensus di market itu sekitar 5%-an. Kemudian harga komoditas juga diprediksi masih akan berlanjut seiring dengan kenaikan ekonomi global. Asing juga kelihatannya masih akan masuk ya ke market kita, dan yang kelima adalah terkait dengan kebijakan moneter ya. Jadi saat ini terjadi peralihan dari kebijakan moneter longgar ke moneter yang ketat. Dan yang terakhir, sentimen yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan indeks kita adalah terkait dengan isu geopolitik ya. Terakhir kita tentu sering dengar berita terkait dengan ketegangan geopolitik di Rusia dan Ukraina. Oke, kita akan bahas satu persatu terkait sentimen tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman semua perhatikan, saat ini memang ada lonjakan kasus varian Omicron ya. Jadi lonjakannya bahkan kemarin sudah melebihi varian Delta. Tapi kabar baiknya adalah tingkat kematian yang cukup rendah ya. Jadi kalau di varian Delta dengan kasus sudah 50 ribuan, itu kasus meninggalnya itu sekitar ribuan kasus ya. Tapi saat ini kasus meninggalnya hanya sekitar 100-an. Artinya memang tingkat keparahan dari varian Omicron ini masih cukup rendah ya, atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan varian Delta. Nah, ini dampaknya adalah terhadap keterisian rumah sakit ya. Sampai dengan kemarin itu tingkat keterisian rumah sakit itu masih di angka 33% ya. Artinya sangat jauh lebih rendah jika dibandingkan juga dengan varian Delta, di mana kalau kasusnya udah 50 ribuan, itu kalau kita ingat itu rumah sakit udah penuh sesak kita. Nah, ini tentunya menjadi sentimen yang cukup positif ya, dan konsekuensinya juga pemerintah tidak terlalu ketat dalam menerapkan aturan PPKM ya. Terakhir PPKM level 3 dan aturannya tidak seketat seperti di masa-masa varian Delta. Oke, kemudian dari vaksinasi nasional juga terus bertambah ya. Saat ini dosis vaksin 1 sudah mencapai 90% dari target, kemudian vaksin 2 65%, dan vaksin 3 3,5%. Ini merupakan modal yang cukup baik ya tentunya untuk menghadapi varian-varian yang mungkin akan muncul di periode mendatang gitu. Jadi dengan semakin banyaknya orang yang divaksinasi, artinya peluang terjadinya gelombang-gelombang lanjutan pandemi COVID ini bisa dicegah, dan ini dampaknya akan positif terhadap ekonomi kita. Oke, kemudian lanjut ke pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk ekonomi sendiri kita di tahun ini proyeksinya ada di sekitar 5,02% ya. Kemarin di kuartal 4 ekonomi kita tumbuh 5,02%. Ini kalau dilihat ya, itu pertumbuhan ekonomi itu bergerak ke arah yang positif ya, setelah di tahun 2020 itu mengalami kontraksi gitu. Jadi harapannya ke depan ekonomi akan terus pulih seiring dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19. Nah, secara pengeluaran juga ini udah menunjukkan adanya proses pemulihan ya, baik dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga maupun pemerintah, semuanya mengalami pertumbuhan yang positif gitu. Jadi harapannya ini akan berlanjut di tahun ini.
Kemudian secara tahunan ekonomi kita kemarin tumbuh 3,7% ya. Jadi kalau teman-teman lihat juga ini setelah terkontraksi 2,1% di tahun 2020, ekonomi kita bergerak ke arah yang positif ya, mendekati level sebelum pandemi COVID-19. Jadi tahun ini harapannya ekonomi bisa tumbuh di kisaran sebelum pandemi COVID-19, yaitu di 5%. Dan kalau memang benar-benar terjadi, tentunya ini akan sangat berdampak positif terhadap pasar modal kita ya, karena ketika ekonomi tumbuh, artinya permintaan akan produk-produk emiten yang tercatat di bursa juga akan mengalami peningkatan gitu. Kemudian dari sisi komponen kita lihat juga ada pembalikan ya, pembalikan pertumbuhan yang di tahun 2020 itu mengalami kontraksi baik dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, kemudian investasi juga mengalami kontraksi di tahun 2020, tapi di tahun 2021 lalu itu semuanya udah berbalik positif. Jadi ini merupakan sinyal yang sangat baik ya, sinyal sangat baik tentunya di tahun ini bahwa ekonomi itu akan kembali lanjut menguat kita. Oke, selanjutnya terkait dengan komoditas ya. Jadi harga komoditas akhir-akhir ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Ini terkait dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan tentunya juga ada sisi kenaikan permintaan ya dari global plus ketegangan geopolitik. Nah, harga batu bara sendiri dari awal tahun ya udah naik sekitar 41%. Ini harganya itu saat ini berada di kisaran 240 US dollar per ton ya. Nah, ini membuat harga rata-rata jualnya di sepanjang awal tahun hingga kemarin itu di kisaran 218 US dollar per ton. Ini kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ini udah naik sekitar 59% jika dibandingkan dengan rata-rata harga jual di tahun 2021 yang ada di kisaran 137 US dollar per ton. Ini tentunya akan sangat positif ya untuk emiten-emiten di sektor batu bara, dan kita yakin bahwa harga batu bara ini di tahun ini masih akan tetap tinggi. Jadi tentunya menjadi sesuatu yang sangat positif. Kemudian harga minyak mentah juga year to date udah naik 23% ya. Ini tidak terlepas dari ketegangan geopolitik di Ukraina ya. Ini harganya sendiri itu di level 93 US dollar per barel ya. Ini membuat harga rata-ratanya year to date itu mencapai 86 US dollar per barel atau naik 26% jika dibandingkan dengan rata-rata tahun lalu yang ada di kisaran 73 US dollar per barel. Nah, ini juga tentunya akan menjadi mesin pertumbuhan ya untuk emiten-emiten di sektor minyak dan gas. Kemudian komoditas lain yang juga mengalami peningkatan yaitu minyak kelapa sawit atau CPO, itu year to date juga naiknya udah 12%, itu harganya sekarang di kisaran 5.792-an per ton. Dan itu membuat harga rata-ratanya year to date itu berada di level 5.500-an ya. Ini harganya juga 24 lebih tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata di tahun lalu yang ada di kisaran 4.459 ringgit Malaysia per ton. Nah, ini tentunya juga kabar baik ya untuk emiten-emiten di sektor perkebunan ya. Kemudian harga tembaga juga demikian ya, year to date sudah menguat 3%. Ini harganya kemarin di level 10.000 US dollar per ton, ini membuat harga rata-ratanya year to date itu di sekitar 9.836 US dollar per ton ya. Dan ini juga lebih tinggi 6% jika dibandingkan dengan harga rata-rata tahun lalu yang ada di kisaran 9320. Nah, ini kenaikan harga tembaga ini sendiri tentunya menjadi sentimen yang cukup baik ya untuk emiten-emiten di sektor bahan baku ya atau mineral logam. Kemudian emiten-emiten mineral logam lain yang juga ikut rally yaitu harga nikel dan harga timah, di mana keduanya masing-masing menguat 13% dan 11%. Nah, untuk harga nikel sendiri terakhir ada di kisaran 23.572 US dollar per ton. Ini menjadikan harga rata-rata jualnya itu saat ini year to date itu berada di level 22.747 US dollar per ton ya. Ini tentunya juga 23% lebih tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata tahun lalu yang ada di kisaran 18.474. Ini kebetulan harga sahamnya yang terkait dengan
produk nikel ini saat ini masih relatif cukup di bawah ya. Jadi tentunya ini menjadi kesempatan buat teman-teman yang mau invest di emiten di sektor ini. Kemudian harga timah tadi ya naik 11%, harganya saat ini ada di kisaran 43.533 US dollar per ton, dan ini menjadikan harga jual rata-ratanya year to date itu di kisaran 42.369 US dollar per ton. Nah, ini juga naik 30% ya jika dibandingkan dengan harga rata-rata tahun lalu yang ada di kisaran 32.468 US dollar per ton gitu. Jadi secara umum pergerakan harga komoditas ini seiring sejalan ya dengan tadi pertumbuhan ekonomi, kemudian terkendalinya pandemi COVID-19 ya relatif, walaupun saat ini ada lonjakan Omikron tapi relatif masih cukup terkendali. Kemudian asing juga kembali masuk ke pasar modal kita ya, setelah tahun lalu itu asing juga mencatatkan net buy yang cukup besar, 37 triliun di market kita, dan sejak awal tahun ini asing sudah masuk ke sekitar 16-an triliun ya, kalau ditambah kemarin mungkin udah mendekati sekitar 18 modal Indonesia ya. Memang kalau kita lihat investor asing itu banyak masuk di emiten-emiten sektor perbankan big cap ya, plus Arto, kemudian ada juga di sektor infrastruktur telekomunikasi yaitu Telkom. Jadi ini menggambarkan bahwa asing cukup optimis ekonomi kita di tahun ini memang bisa tumbuh lebih baik ya dibandingkan dengan tahun lalu, dan tentunya akan diikuti oleh kinerja fundamental dari emiten-emiten yang tercatat di bursa kita. Oke, kemudian isu yang selanjutnya adalah terkait dengan kebijakan suku bunga di US ya. Jadi kelihatannya nanti di bulan Maret The Fed akan menaikkan suku bunga ya. Ekspektasi di market sendiri saat ini di bulan Maret nanti kemungkinan akan naik sebesar 50 basis poin ya. 50 basis poin. Jadi investor yakin bahwa 94% itu akan dinaikkan sebesar 50 basis poin ya. Dan konsensus di market juga ekspektasikan bahwa di tahun ini akan ada 7 kenaikan suku bunga acuan di US ya. Nah, konsekuensi ke Indonesia memang akan membuat Bank Indonesia juga akan mengikuti langkah tersebut. Tapi dengan angka inflasi yang jauh berbeda ya. Kalau di US itu inflasinya kan 7,5%, di kita itu inflasinya masih di kisaran 2,18% ya. Tentunya ini membuat Bank Indonesia itu tidak harus mengikuti kenaikan yang cukup banyak ya. Jadi ekspektasi kita sendiri di tahun ini Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga sekitar 4 kali ya, sebesar 100 basis poin, atau di akhir tahun nanti suku bunga acuan akan berada di level 4,50%. Nah, dengan kenaikan yang relatif terkendali tersebut, saya pikir ini justru akan menjadi sentimen cukup positif ya untuk emiten-emiten di sektor perbankan pada khususnya, dan tentunya untuk emiten-emiten yang tercatat di bursa kita, karena artinya tidak ada kenaikan yang cukup signifikan dari biaya dana yang mereka harus keluarkan gitu. Oke, kemudian dari beberapa sentimen tadi kita melihat ada beberapa sektor yang menurut kita cukup prospektif ya di tahun ini. Yang pertama adalah sektor keuangan tentunya. Yang kedua adalah sektor berbasis komoditas, yaitu sektor energi, kemudian sektor bahan baku, dan sektor non siklikal atau dalam hal ini adalah sektor perkebunan. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah sektor infrastruktur ya. Dan yang keempat sektor kesehatan, dan yang kelima adalah sektor siklikal ya, media, tentunya dengan harapan bahwa pandemi COVID bisa terkendali dan ekonomi kita bisa benar-benar tumbuh di kisaran 5%. Dan terakhir sektor yang menurut kita masih cukup menarik ya di tahun ini adalah sektor non siklikal ya, khususnya di sektor makanan dan minuman gitu. Oke, kemudian untuk sahamnya kita banyak sekali rekomen ya, tentunya tadi dari beberapa sektor. Yang pertama tadi dari sektor keuangan atau sektor perbankan ya, kita merekomendasikan beli untuk beberapa saham bank BUMN, yaitu Bank Mandiri,
BRI, BTN, dan BNI. Target masing-masingnya ada di layar ya. Untuk BRI sendiri target kita ada di 5.200, kemudian Bank Mandiri 9.300, BTN di 2.600, dan BNI ada di 9.200. Kemudian untuk sektor non siklikal, untuk industri makanan dan minuman, kita rekomendasikan Indofood dan ICBP. Masing-masing targetnya kita ada di 8.400, kemudian ICBP di 9.900. Nah, sektor selanjutnya dari sektor kesehatan, kita ada Kalbe, kita targetnya ada di 2.300, kemudian untuk Sido kita targetnya di 1.200. Dari sektor siklikal, kita ada khususnya subsektor retail ya, kita rekomendasi ya untuk MAPI, Ramayana, dan AMRT, masing-masing targetnya ada di 1.200 dan 1.700 ya. Kemudian di sektor infrastruktur, subsektor telekomunikasi, kita ada rekomendasi untuk Excel, Telkom, dan ISAT. Masing-masing target ada di 3.900, 4.500, dan 8.100. Di sektor pertambangan dan korelasi dan yang berhubungan dengan itu, kita rekomendasikan ITMG, Adaro, UNTR, dan PTBA dengan target di 26.000, 2.500, 33.900, 3.870. Kemudian untuk tambang mineral logam kita ada Inco, Antam, dan MDKA, masing-masing target di 6.000, 3.500, dan 3.900. Kemudian AALI, LSIP, kita rekomendasikan beli juga, targetnya ada di 15.600, LSIP di 1.700. Kemudian untuk sektor non-siklikal, kita ada MNCN dan SMA di 1.350 dan 500, dan sektor infrastruktur, subsektor konstruksi, kita ada rekomendasi PTPP dan Wika, masing-masing target di 1.610 dan 1.760. Nah, tadi sekilas gambaran terkait market kita di tahun ini. Tentunya kita melihatnya sebagai akan memberikan return yang lebih baik ya dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, untuk menangkap peluang tersebut tentunya diperlukan dukungan aplikasi dan sekuritas yang mumpuni ya, dan teman-teman jangan ragu untuk daftar ya di Indo Premier. Kita punya aplikasi yang sangat-sangat user friendly, bahkan kalau kita mau beli saham kita tinggal swipe ke kanan. Jadi sangat mudah. Kemudian produk-produk kita juga sangat beragam ya, mulai dari saham, kemudian reksadana, kemudian juga ada obligasi, bahkan sekarang plus ditambah adanya ETF. Dan yang menarik lagi adalah dengan maraknya IPO, itu teman-teman juga bisa pesan saham-saham IPO melalui Indo Premier ya. Jadi sangat dimudahkan sekali kalau teman-teman membuka rekening dan nasabah di Indo Premier. Dan tentunya semua proses dilakukan secara online ya. Jadi tidak ada lagi harus kirim-kirim berkas, jadi tinggal pencet-pencet semuanya jadi. Dan satu lagi, kita tidak ada minimal deposit ya. Jadi teman-teman sangat dimudahkan. Oke, mungkin itu paparan dari saya, Mbak Monica. Saya kembalikan waktunya ke studio. Baik, terima kasih sekali Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas Mino untuk paparannya masih sangat optimistis melihat tahun 2022 ini, dan juga tadi Anda katakan sektor perbankan dan juga energi yang masih menarik untuk dilirik tahun ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Mino.